Ya, sebelum kita mulai belajarnya nak, coba dilihat kerapiannya, dasinya, ya, coba dirapikan, bajunya coba dirapikan, adakah yang dasinya masih miring, ya, atau coba dilihat dulu kebersihan kelas kita, coba siapa tahu ada sampah di bawah meja atau bangku kita, coba diambil dan dibuang ke tong sampah depan kelas kita. Sudah siap? Tidak ada? Sudah semua bersih? Sudah rapi semua? Sudahkah rapi semua? Baik, kita lanjutkan ya. Di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu sebelum kita melanjutkannya, mari kita diharapkan anak-anak Ibu berdiri semua untuk menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu dengan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak Ibu diharapkan untuk berdiri semua. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, iya. Garuda baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari yang tujuh yang lalu tentang hidup tenang tentang memahami hidup tenang dengan jujur, amanah dan istiqomah. Ya, minggu yang lalu kita tentang pemahaman hidup jujur, amanah
dan istiqomah. Ya. Jadi nanti untuk yang berikutnya ini dan yang sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang hikmah. Ya, tentang hikmah hidup tenang dengan jujur, amanah dan istiqomah. Apa saja hikmah jujur, amanah, istiqomah? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa diharapkan dapat memahami secara mendalam makna dari kejujuran, amanah dan istiqomah. Yang kedua, siswa akan diajak untuk menyadari betapa pentingnya nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejujuran, amanah dan istiqomah dalam kehidupan pribadi, sosial dan berbangsa. Yang ketiga, siswa akan dilatih untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu coba tanya, minggu lalu kita kan tentang pemahaman nih, ya kan? Coba Ibu tanya, masih adakah, masih ingatkah anak-anak Ibu dengan pelajaran kita minggu yang lalu tentang pemahaman jujur, amanah dan istiqomah? Yuk. Saya Bu. Ya. Pak Citra, silakan. Apa itu jujur, amanah dan istiqomah? Kejujuran adalah sikap yang mencerminkan kesesuaian antara perbuatan dan perkataan kita sendiri. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Dan istiqomah konsisten dalam menjalankan kebaikan dan menjauhi larangannya. Iya, silakan duduk kembali. Kejujuran adalah sikap yang mencerminkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Sedangkan amanah adalah menjalankan tugas, ya, menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan istiqomah adalah menjalankan kebaikan dan menghindari kejelekan. Ya, benar untuk jika lupa coba selanjutnya, coba mengapa nilai-nilai kejujuran, amanah dan istiqomah itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba, ada yang bisa menjawab? Ya, di sini Areski silahkan. Amanah dapat menjadi fondasi kepercayaan, ketenangan batin, kualitas hidup yang lebih baik, dapat menjadi contoh yang baik, mendapat juga Allah SWT. Ya, silahkan duduk kembali. Yang pertama adalah, kenapa penting? Yang pertama adalah fondasi kepercayaan. Ya, fondasi kepercayaan. Yang kedua, ketenangan dalam hidup. Yang ketiga, kualitas hidup yang lebih baik. Yang keempat adalah dapat menjadi contoh di sekolah, sesama teman, dan juga lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Ismail. Nah, berikutnya, apa tantangan kita apabila kita untuk berbuat jujur, amanah dan istiqomah? Tantangan apa yang paling berat? Apa tantangannya? Yuk. Tentang tekanan sosial seperti lingkungan ataupun media sosial. 2. Godaan duniawi seperti keuntungan materi ataupun kenyamanan. 3. Kelemahan diri seperti sifat manusiawi. 4. Perubahan zaman seperti nilai-nilai yang bergeser. Oke, silahkan duduk untuk Miftah Alamsa. Ya, tantangan yang sulit kita hadapi itu adalah apa saja tadi? Yang pertama, tekanan sosial seperti lingkungan sekitar. Kita tidak sepenuhnya mendukung nilai-nilai kejujuran, amanah dan istiqomah, ya kan? Kita mungkin merasa tertekan untuk
Ya, yang paling tidak tahan itu adalah godaan nilai. Seperti apa godaan duniawi ini? Keuntungan materi. Ya, keuntungan materi dengan cara yang tidak jujur seringkali menjadi tantangan yang besar. Kenapa? Ya, yang pertama itu apa? Berbohong. Yang kedua, Mencuri. yang ketiga, Membunuh. iya, membunuh. Nah, ini. Kenapa tadi? Karena kita ingin punya, mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Mendapatkan keuntungan yang besar ini untuk siapa? Itu kebanyakan untuk pedagang, ya. Modal tipis tapi untuk mau banyak. Bahkan jika kita membeli buah, biasanya sudah kita masukkan, kita pilih buah yang cantik-cantik, itu ditimbang, entah bagaimana caranya si penjual bisa menyelipkan buah yang jelek pula masuk ke dalam kantong plastik yang sudah kita isi buah yang cantik-cantik. Dan kita tidak menyadari, setelah sampai di rumah kita periksa, ternyata buahnya pada jelek semua. Nah, itulah tadi untuk pedagang. Biasanya ini untuk penyakit itu adalah untuk pedagang. Timbangannya yang 1 kilo menjadi 8 ons, nyampe dia 1 kilo. Ditimbang di tempat dia berdagang 1 kilo timbangannya. Ketika kita bawa ke rumah, kita mempunyai timbangan, kita coba menimbang, ternyata 8 ons, 2 ons lagi. Nah, ya ini sering untuk kebanyakan pedagang. Nah, apalagi nak? Kenyamanan, ya kan? Kenyamanan ini memilih untuk mengambil jalan pintas yang lebih mudah, meskipun itu berarti harus mengorbankan kejujuran dan amanah. Kalau ada teman kita atau saudara kita menitip sesuatu, ya, yang mana uang tadi harus kita sampaikan contoh kepada saudara sepupumu yang satu tempat tinggal denganmu, uang tersebut jumlahnya tidak seperti yang disampaikan, yang dititipkan orang tuanya, berkurang jumlahnya. Yang dititipkan contoh 200.000, yang sampai ke tangan kepada pihak yang untuk menerima menjadi 190.000, 10.000 lagi. Nah, ya, 10.000 lagi sudah masuk kepada kantongmu sendiri. Berarti tidak jujur dan tidak amanah. Ya. Berikutnya, yang ketiga, kelemahan diri. Ya, seperti sifat manusiawi. Sebagai manusia kita memiliki sifat dasar yang cenderung ingin menghindari kerugian dan mendapatkan keuntungan. Hal ini bisa membuat kita tergoda untuk berbohong atau tidak jujur. Nah, inilah kelemahan diri kita. Ya, kelemahan diri kita itu sulit untuk menghindari kerugian dan mendapatkan keuntungan. Inilah yang membuat kita untuk berbohong. Selanjutnya, kurangnya ketegasan. Nah, kurangnya ketegasan itu apa? Sulit untuk mengatakan tidak apabila teman kita mengajak kita untuk berbohong atau untuk mencuri, ya kan? Nah, sulit mengatakannya. Yang nomor 4 adalah perubahan zaman, nilai-nilai yang bergeser. Perubahan zaman, perkembangan teknologi dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini membuat kita semakin sulit untuk mempertahankan nilai-nilai kejujuran, amanah dan istiqomah. Ya, inilah tadi yang membuat kita sulit untuk berkata jujur, amanah dan istiqomah. Dan ini harus kita tantang. Mulai bagaimana caranya, Bu? Agar kita dapat menanamkan nilai-nilai itu kepada diri kita. Caranya tadi adalah mulai berkata jujur, berbuat jujur. Pertama untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Yang kedua untuk siapa? Orang tua. Yang ketiga untuk siapa, nak? Untuk saudara. Yang kelima atau keempat untuk siapa lagi? Untuk pada teman-teman. Selanjutnya untuk masyarakat setempat, lingkungan. Nah,
mulailah untuk menyadari itu. Agar apa? Agar kita dapat menjadi contoh yang baik, ya, dapat menjadi contoh yang baik di lingkungan masyarakat. Dan masyarakat mengingat kita, mengenang kita sebagai anak yang baik, jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, selanjutnya, nah itulah tadi pelajaran kita dari minggu yang lalu, dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hikmah, jujur, amanah, dan istiqomah tadi. Benar ya? Mulailah kita dengan pelajaran kita selanjutnya. Ya, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkembangan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dimakan bohong. Kenapa kita harus jujur? Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Jadi orang yang jujur itu, berani berbuat jujur itu adalah orang yang hebat. Nah, kita harus bisa mengambil itu. Mengambil sifat dari contoh kita berlaku jujur. Nah, hebat. Sebagai manusia kita memerlukan kehidupan yang harmonis, ya, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi dan dicurangi. Kita harus jujur. Nah, itu, ya. Selanjutnya, kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni. Makanya kita kalau berbohong, hati nurani kita itu berbicara. Di mulut kita berkata tidak, tapi di hati berkata iya. Nah, maka yang paling tidak bisa dibohongi adalah hati nurani kita. Kita itu tidak bisa dibohongi. Perbuatan yang kita, walaupun mulut kita ini mengatakan 1000 kali mengatakan tidak, tapi hati nurani kita mengatakan tetap iya. Nah, maka kejujuran itu berkaitan dengan erat dengan hati nurani. Ya. Dengan kejujuran, namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Nah, ini yang paling sulit. Enggan kita mengikuti hati nurani. Kenapa? Kita malu berkata jujur, ya kan? Karena kita malu berkata jujur. Contoh, kita mengambil jajan teman. Tahu-tahu teman kita tiba-tiba kehilangan. Enggak aku. Tapi hati kita mengatakan aku. Nah, itu ya, aku. Tapi kita malu mengatakan, mungkin kita tidak punya uang untuk membeli jajan, atau jajan yang dibeli orang tua kita itu kurang, sementara kita masih terasa lapar. Maka nak, berkatalah yang jujur, minta pada teman, aku mintalah sedikit contohnya. Aku masih terasa lapar, jajan yang dibeli orang tua itu kurang. Nah, seperti itu. Maka mulailah kita berbuat jujur. Nah, selanjutnya, ya, seperti yang dikatakan firman Allah, ya, firman Allah, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Jadi hikmah atau manfaat dari perilaku jujur itu adalah yang pertama apa? Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua apa? Mendapatkan banyak teman. Iya. Yang ketiga apa? Mendapatkan Iya, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah,
oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Sholat, Seperti sholat. Yang kedua, zakat, zakat. Yang ketiga, puasa. Apalagi ada lagi? Iya, Berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Itulah tadi dari pengertian amanah. Macam-macam bentuk amanah. Ini dia macam-macam bentuk amanah. Amanah dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ya, amanah dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini merupakan ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Iya, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, ada lagi? Apa yang ketiga? Iya, amanah terhadap diri sendiri. Ya. Nah, ini tadi kan yang dijelaskan di awal, amanah untuk diri sendiri. Pertama kita apa? Ya. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Nah, itulah tadi. Jadi, hikmah berperilaku amanah itu apa? Yang pertama apa, Nak? Dipercaya orang lain. Iya, dipercaya orang lain. Kita dapat dipercaya orang lain. Ya kan? Jadi orang tidak ragu-ragu untuk menitipkan sesuatu benda atau barang kepada kita. Seperti apa? Contohnya, emas, entah rumahnya. Mungkin orang yang mau pergi mudik atau ada keluarganya lagi kemalangan, mereka pergi dan mereka menitipkan, titipnya rumah saya tolong dilihat-lihat. Ya. Bukan malah kita yang memaling. Kita jaga, kita lihat atau bisa kita bersihkan supaya jangan kelihatan kotor, ya kan, walaupun orangnya tidak ada. Bukan malah kita dititipin rumah, dikasihnya kunci, kita yang memaling terakhir. Bukan, ya. Tetapi kita menjaga. Dan ketika mereka kembali nanti ke rumahnya dan untuk melihat rumahnya seperti semula, mereka tidak ada yang kehilangan dan mereka nyaman ketika dititipkan, ya. Oke. Apa yang kedua, Pak? Mendapatkan simpati dari semua pihak. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, ya kan? Selanjutnya apa? Ayo. Hidupnya akan sukses dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa? Misalnya, iya. Berikut menjaga. Oke, dapat menjaga rahasia. Ya, dapat menjaga rahasia. Yang ketiga, apa? Tidak Tidak menyalahgunakan jabatan. Ini para pejabat, ini untuk para pejabat. Jangan jabatan itu menjadi apa dibuat suka-suka hati. Ya, jadi harus kita bisa menjaga jabatan. Yang keempat apa? memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iya, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, dan ilmu dan sebagainya. Oke. Selanjutnya masuk kita kepada istiqomah. Nah. Ya. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan
sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, itu ya istiqomah. Nih, kita berperilaku istiqomah. Yang pertama adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa, Nak? Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Ya, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan Di dunia. dunia. Selanjutnya apa yang ketiga? Orang-orang yang memandang dalam pasal mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah dari atau manfaat dari jujur, amanah, istiqomah. Ya, Nak ya. Dan seperti itu, marilah Nak kita tanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita, amanah, istiqomah. Yang seperti apa, Bu? Amanah untuk kita sebagai pelajar apa, Nak? Belajar dengan baik. Ya, apabila kita diberi peraturan, maka peraturan itu harus kita ikuti. Itu ya, Nak? Ya. Apalagi kalau untuk jujur apa? Tidak boleh mencontek. Iya, tidak boleh mencontek pada saat ujian. Apalagi, Nak? Apa? Tidak melawan guru. Tidak melawan guru. Itu namanya kembangkan. Ayo, apa lagi? Hah? Apa lagi? Dari jujur apa lagi, Nak? Pertama tadi kata temannya tidak mencontek pada saat ujian. Terus apa lagi? Ada lagi? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Jangan membohongi orang tua. Dari rumah pergi ke sekolah, sampai di sekolah nggak nyampe, entah kemana pergi. Ya, itu namanya apa? Tidak jujur kan? Tidak Berbohong. Berbohong sama siapa? Berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru. Nah itu. Kalau amanah tadi apa? Menjaga fasilitas sekolah kita yang diberikan seperti apa? Meja, bangku, ya kan? Papan tulis. Jadi papan tulis itu jangan dirusai seperti lemari. Lemari itu untuk menyimpan apa? Benda-benda kita yang ada di dalam kelas ini seperti apa contohnya? Penggaris. Spidol, hapus. Nah, simpan di dalam lemari. Bukan engkau itu lemari itu dibuat untuk dipanjat naik di atasnya. Tahu-tahu besok pintunya sudah lepas. Ya, meja juga kayak gitu. Ya, pemerintah memberi kita fasilitas agar kita bisa dapat menulis di atas meja. Tahu-tahu sudah mejanya, tiangnya satu sudah tidak ada lagi. Ya, lacinya sudah ambruk. Meja di atasnya sudah bolong. Nah, itu harusnya kita pelihara. Itu adalah amanah yang oleh negara untuk kita. Nanti supaya kelak kita yang tamat dari sekolah ini, maka adik-adik kalian yang menyambung ke sekolah kita, yang masuk ke sekolah kita ini SMP Negeri 2 dapat menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan baik. Ya. Tadi hikmah istiqomah ini apa? Tuh. Istiqomah dalam belajar. Boleh. Artinya apa? Ketekunan kita dalam belajar. Jangan main-main. Gurunya menjelaskan, kita main-main. Nanti yang mainnya apa? Diambilnya kertas-kertas buat pesawat-pesawatan. Digangguin temannya yang lain. Akhirnya apa? Temannya terganggu, tidak konsisten lagi dia untuk belajar. Jadi apa tadi yang sudah ada di dalam
pikirannya hilang. Kenapa? Karena kita sudah mengganggunya. Maka kita jangan. Kita harus konsisten dalam belajar. Supaya apa nak? Supaya nanti kita pulang dari sekolah sampai di rumah, pelajaran yang disampaikan guru masih lengket di otak kita, dan itu dapat menjadi apa? Menjadi jembatan untuk meraih cita-cita di kemudian hari. Nah, itulah tadi dari hikmah atau manfaat dari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan untuk berikutnya, ayo coba anak-anak ibu semua mendiskusikan dari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, semua silahkan untuk membuat diskusi. Membuat diskusinya. Yuk, siapa? Semua bekerja. Ya, coba dibuka bukunya. Dibuat hasil diskusinya di sebuah kertas atau buku, boleh ya nak ya? Siapkan. Coba diskusikanlah dulu apa-apa saja itu tadi, jujur, amanah, dan istiqomah. Coba diskusikan. Silahkan nak. Oke. Ibu kasih waktu berapa menit? 20 menit selesai. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke. Dan yang lain nanti diharapkan untuk memberi tanggapan. Oke.
Iya, iya. Lombanya kuat nggak dia? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh, kita nak jadi anak harus jadi anak yang soleh. Ya, nggak boleh. Itu tadi kita sudah mempelajari dulu. Kita kerjakan aja diskusi kelompok. Jangan cuma satu orang yang bekerja, semua harus bekerja. Ya.
Mulai. Mulai.
Dengarkan baik-baik hasil diskusi kelompok temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan memberikan jawaban diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh teman kami Rani. Kepada Rani kami persilakan. Jadi dalam membacakan kesimpulan hasil dari diskusi kelompok 1. Hidup dengan jujur, amanah dan istiqomah adalah sebuah pilihan hidup yang membawa kedamaian batin dan kebahagiaan. Ketika kita memiliki untuk hidup dengan nilai ini, maka kita akan merasakan berbagai manfaat yang baik untuk kita dan untuk kita, seperti kepercayaan diri yang tinggi, hubungan harta. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membacakan kesimpulan dari diskusi kelompok kami. Yang akan dibacakan oleh teman kita Rani. Kepada Rani, waktu yang tepat kami persilakan. Di sini saya membacakan pengertian jujur. Pengertian jujur. Jujur secara umum adalah sebuah aspek ciri dan moral manusia yang berwujud luhur di mana seseorang dalam karakter ini kemudian akan memiliki integritas, adil, setia, tulus dan dapat dipercaya oleh orang lain. Pengertian jujur menurut para ahli. 1. Menurut Muhammad Mustari. Menurut Muhammad Mustari, jujur adalah sebuah perilaku manusia yang didasari kepada usaha untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, serta tindakan, baik itu dengan tujuan untuk dirinya maupun dengan pihak lain. 2. Menurut Dharma Kusuma. Dharma Kusuma menyatakan bahwa jujur adalah sebuah keputusan yang ada pada seseorang untuk kemudian mengungkapkan perasaannya, kata-kata, serta perbuatannya. Jika kenyataan yang ada benar-benar berlangsung, serta tanpa adanya manipulasi dengan cara meniru atau berbohong, supaya memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Ciri-ciri jujur. Berikut adalah ciri-ciri orang jujur yang perlu kamu ketahui. 1. Selalu jujur terhadap diri sendiri. 2. Mudah mengungkapkan kenyataan. 3. Selalu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. 4. Selalu berpikir sebelum berkata dan bertindak. Beberapa penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penerapan jujur di sekolah. 2. Penerapan jujur di rumah. 3. Penerapan jujur di lingkungan. Manfaat jujur. 1. Mudah mendapat kepercayaan orang lain. 2. Hidup terasa lebih damai dan bahagia. 3. Lebih percaya diri. 4. Terhindar dari tuduhan yang merugikan. Amanah. Amanah adalah sebuah kata yang seringkali terdengar dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan agama. Serta harfiah. Amanah berarti kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugas atau mengelola sesuatu yang baik. Amanah dan tanggung jawab mengandung makna pentingnya dalam kehidupan. Amanah kepercayaan dan kewajiban. Tanggung jawab, akuntabilitas dan konsekuensi. Pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Amanah terhadap sesama manusia. 3. Amanah terhadap diri sendiri. Hikmah perilaku amanah. 1. Dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. 2. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. 3. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. Pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, maupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Hikmah perilaku istiqomah. 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. 2. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan tegar. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku istiqomah dalam menjalani kehidupan. 1. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. 2. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. 3. Belajar terus menerus hingga paham. 4. Selalu menaati peraturan
aturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. 5. Selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Ini saya kembali kepada Ulfa. Terima kasih kepada Rani yang telah membacakan kesimpulan dari diskusi kompas. Terus selanjutnya, apakah teman-teman ada yang bertanya? Ya, baik. Ada anak-anak ibu yang mau bertanya, coba diberi tanggapan atau pertanyaan. Yuk. Kasih waktu 5 menit. Jika tidak ada, biar mereka menyimpulkan. Yuk. Ya. Kenalkan ini. Perkenalkan, saya Aulia dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana kejujuran, amanah, dan istiqomah dapat mempengaruhi hubungan kalian dengan orang lain? Terima kasih kepada Aulia yang telah memberikan pertanyaannya. Yang akan menjawab pertanyaan Aulia adalah Ayo. Yuk, jawab. Aulia mengulangi pertanyaan. Bagaimana kejujuran, amanah, dan istiqomah dapat mempengaruhi hubungan kalian dengan orang lain? Ayo, ada yang bisa menjawab? Coba menjawab. Siapa yang menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang bertanya. 1. Selalu jujur terhadap diri sendiri. 2. Mengungkapkan kenyataan. 3. Selalu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. 4. Selalu berpikir sebelum berkata dan bertindak. Apakah Aulia puas dengan jawaban dari Aulia? Baiklah, kami tutup presentasi kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum itu kami akan membacakan kesimpulannya. Kami akan menyimpulkan dari hasil kesimpulan kelompok kami. Hidup tenang, jujur, amanah, dan istiqomah sebuah pilihan hidup yang membawa kita dalam kedamaian batin dan kebahagiaan. Ketika kita memiliki hidup dengan nilai-nilai, maka kita akan merasakan berbagai manfaat yang baik di hidup kita dan maupun sekitar, seperti kepercayaan diri yang tinggi, hubungan yang harmonis, ketenangan batin, kesuksesan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup presentasi kami hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maju kelompok 2. Maju kelompok 2. Majunya kelompok 2 maju. Dengar hasil diskusi kelompoknya. Yuk. Siapa yang menjadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Mulai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jujur adalah lurus hati atau tidak berbohong. Selain itu, menurut KBBI, jujur bisa juga dikatakan sebagai suatu perilaku tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, sikap jujur ini selalu identik dengan sikap baik. Pengertian jujur menurut ahli. 1. Menurut Muhammad Mustari. Menurut Muhammad Mustari, jujur adalah sebuah perilaku manusia yang didasari kepada usaha untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, serta tindakan, baik itu dengan tujuan untuk dirinya maupun kepada pihak orang lain. Menurut Dharma Kusuma menyatakan bahwa jujur adalah sebuah keputusan yang ada pada seorang untuk kemudian mengungkapkan perasaannya, kata-kata serta perbuatannya. 3. Menurut Nur Julia mengungkapkan bahwa jujur adalah suatu nilai serta prinsip yang harus ditanamkan di dalam diri seorang, misalnya mengajarkan kejujuran pada saat ia berada di pendidikan dasar. Penerapan jujur di sekolah. Pada dasarnya ada banyak sekali contoh penerapan jujur di sekolah. Antara lain, tidak mencontek saat sedang melakukan ujian, tidak berbohong kepada guru ataupun teman, tidak mengambil barang milik teman. 2. Penerapan jujur di rumah. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan jujur. Tidak berbohong kepada anggota keluarga, terutama orang tua. Tidak memperlihatkan hasil ujian apapun hasilnya. Manfaat jujur mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Manfaat pertama yang akan kamu dapat jika kamu Mulai. Manfaat jujur 1. Mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Manfaat pertama yang akan kamu dapat jika kamu terbiasa berperilaku dan berkata jujur ialah mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. 2. Hidup terasa lebih damai dan bahagia. Mulai. 2. Hidup terasa lebih damai dan bahagia. 3. Lebih percaya diri. Amanah dan tanggung jawab. Mengenal makna dan pentingnya dalam kehidupan. Amanah dan tanggung jawab pentingnya dalam kehidupan. Amanah dan tanggung jawab adalah dua konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keduanya memiliki makna dan peran yang berbeda, namun keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. 1. Amanah, kepercayaan dan kewajiban. Amanah dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugas atau tanggung jawab. Mulai. 1. Pengertian amanah. 2. Penerapan amanah dalam Islam. 4. Hukum amanah dalam Islam. 3. Menjalankan amanah dengan baik. Istiqomah. Pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam Islam. Hikmah perilaku istiqomah. 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. 2. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan mulai. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sadar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan membacakan kesimpulan dari diskusi kelompok kami. Pertanyaannya mana? Kan sudah ketanggapan sama mereka. Mulai. Baiklah, itu hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada yang mau menanyakan? Yuk. Silakan.
jujur, amanah, dan istiqomah. Ya. Jawab Pak, jawab. Yang akan dibacakan oleh Sipa. Manfaat jujur, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, hidup terasa lebih damai dan bahagia, lebih percaya diri, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Bagaimana? Apakah jawabannya puas? Puas? Ya. Ada lagi yang ingin? Ada lagi yang ingin menanyakan? Oke, baiklah, kami akan membacakan kesimpulan dan hasil dari kelompok kami. Hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah, jangka panjang yang akan membawa kita pada kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Pengertian jujur secara umum adalah sebuah aspek ciri dan moral manusia yang berbudi luhur, di mana seseorang dengan karakter ini kemudian akan memiliki integritas, adil, setia, tulus, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Selain itu, seseorang kemudian dapat disebut jujur ketika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Selain itu, seseorang kemudian harus diajarkan mulai dari anak-anak hingga kemudian menjadi suatu kebiasaan. Kami akan menutup hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke tempat. Nah. Ya, baiklah, itulah tadi dari hasil diskusi kelompok temannya masing-masing. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu akan menyimpulkan hasil dari penjelasan Ibu dari tadi yang mengenai hidup tenang, jujur, amanah, dan istiqomah, yaitu hidup yang tenang bukan dari menghindari semua masalah atau kesulitan, melainkan hasil dari cara kita menghadapinya dengan prinsip-prinsip yang benar. Dengan jujur, kita tidak akan terjerat dalam kebohongan. Dengan amanah, kita akan dihargai dan dipercaya. Dan dengan istiqomah, kita akan tetap teguh di jalan kebaikan meski tantangan datang. Ketiga nilai ini, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadi dasar bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang hikmah hidup tenang dengan jujur, amanah, dan